Ternyata sebelumnya Camin yang berniat menanyakan kondisi Papa kepada Pak Oh yang menyamar sebagai dokter, saat itu abis miliknya sempat terjatuh dan Pak Oh melihat abis tersebut. Camin yang menyadari Pak Oh bisa melihat abis itu tentu saja langsung berpikir kalau kakek tua yang ada di hadapannya adalah Pak Oh, karena abis tidak mungkin bisa dilihat selain oleh manusia yang telah dibangkitkan olehnya. Camin kemudian terus mengikuti Pak Oh ke sebuah gudang, namun sayangnya ternyata Pak Oh sengaja memancing Camin ke tempat yang tidak ada CCTV dan menyuntikkan obat ke leher Camin. Camin pun langsung ngagolehe di lantai, namun sempat bertanya apakah Pak Oh adalah orang yang membunuh Seyon. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Pak Oh mengakui kalau memang benar dia yang telah membunuh Seyon. Hal itu ia lakukan karena Seyon terus menggali informasi mengenai pembunuhan yang dilakukannya. Pak Oh kemudian terus menghajar Camin hingga Seyon menemukan Camin dalam keadaan terluka parah. Sayangnya Camin tak bisa bertahan dan abis miliknya pun tak bisa digunakan karena ternyata jika pemilik abis tewas, maka orang kedua yang dibangkitkan akan menjadi pemilik sementara. Dan orang itu adalah Pak Oh. Kini Abis pun berada di baju Pak Oh, namun Pak Oh tidak menyadari dan belum mengetahui tentang Abis tersebut. Seyon terlihat sangat sedih karena ia kehilangan Camin, orang yang selama ini sangat dekat dan paling mengerti akan dirinya. Sementara itu, ibu Camin berhasil menemukan Hejin dan menanyakan tentang kehamilannya. Saat itu, Hejin berbohong mengatakan bahwa dirinya telah hamil 2 bulan. Beberapa saat kemudian, Seyon mendengar kabar kalau seseorang yang diduga adalah Camin telah ditemukan tewas karena bunuh diri. Ternyata itu semua sengaja direkayasa oleh Jaksa So untuk menutup kasus pembunuhan Seyon agar polisi tidak menangkap ayahnya dengan menjadikan Camin sebagai pembunuh. Seyon yang mendengar kasus pembunuhan dirinya akan ditutup terlihat sangat marah sambil mengatakan kalau orang yang tewas itu bukanlah Camin, dan karena Dongchol tidak mempercayainya, Seyon pun terpaksa membuatnya mengecek identitas mayat Camin. Dongchol sangat ngajenghok pas dia melihat hasilnya, ternyata identitas mayat itu adalah Camin, orang yang selama ini dicarinya sebagai tersangka pembunuhan Seyon. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan saat itu Seyon berpikir mungkin seseorang sengaja ingin menutup kasusnya karena si pelaku tak ingin kebenarannya terungkap. Seyon lalu memohon kepada Dongchol agar membuat polisi jangan dulu menutup kasus tersebut. Setelah itu, Seyon pergi menemui Hejin yang kini tinggal di persembunyian atas perintah Ibu Camin. Ia memberitahu Hejin bahwa dirinya adalah Seyon dan menjelaskan tentang semua hal yang terjadi kepada mereka. 교통사고 너 이렇게 멀쩡할 수 있었던 사고 아니야. Seyon juga memberitahu Hejin kalau bola abis yang telah menyelamatkan nyawa mereka kini telah berada di tangan seorang pembunuh. Ia mengajak Hejin untuk bekerja sama mencari bola abis agar bisa menghidupkan Camin kembali. Mereka kemudian pergi mengecek semua CCTV untuk mencari keberadaan bola abis. Setelah cukup lama mencari, akhirnya bola itu bersinar di sebuah rumah. 저거 빛 밖에 번쩍이는 거 저거 안 Yang ternyata di rumah itu Pak Oh sedang menggali kuburan untuk mengubur mayat seorang bibi yang dibunuhnya. Namun karena bola abis itu terus memancarkan sinar dan mengeluarkan suara, Pak Oh membuang bola abis tersebut dan menguburnya bersama dengan mayat si bibi. Tak berselang lama, tiba-tiba tangan si bibi pun keluar dari dalam tanah. Hejin dan Seyon yang terlambat datang ke rumah itu mendapat informasi dari Dongchol kalau mobil yang ada di rumah itu sedang menuju ke suatu tempat. Mereka lalu mengejar mobil itu dengan arahan dari Dongchol yang memantau dari CCTV. Hejin dan Seyon lalu berpencar untuk mencari bola abis. Sementara itu, Pak Oh terlihat bertelepon dengan seseorang untuk memperlihatkan bola abis yang kini ia sudah mengetahui kegunaannya.
Hejin yang telah berhasil menemukan bola itu justru sangat terkejut ketika melihat orang yang memilikinya adalah pria tua yang dulu menyekap dan menabrak dirinya. Untungnya, Hejin tidak ketahuan dan berhasil kabur. Kemudian, ia pun menceritakan semuanya kepada Seyon. 혼자가 널 죽이려던 그 사람이라고? Akan tetapi, di sela-sela percakapannya saat Hejin diberitahu kalau pria tua itu adalah Paoh si pembunuh berantai, Hejin pun pergi dan tak mau diajak kerjasama karena ternyata dia adalah putri Paoh. Setelah Hejin pergi, Seyon menemukan ponsel milik Hejin yang rusak dan rupanya ponsel itu telah disadap sehingga Paoh tahu kalau Hejin masih hidup. 살아있었어. Seyon sengaja memancing Paoh dengan membawa ponsel itu ke rumah sakit tempat Chamin dibunuh. Ia bahkan sengaja menyamar menjadi Hejin untuk mengarahkan Paoh ke kamar yang bertuliskan nama Hejin. Dan saat Paoh masuk ke kamar itu, Abis pun menyala karena ternyata yang dibaringkan oleh Seyon di ranjang pasien adalah mayat Chamin.